Coba lagi di review sepatu. Kali ini bareng sama Dedi dan Angga. Oke, kita mau review apa? Kangki Kumo. Oke, enggak. Kali ini kita mau review Kumo kan? Kumo. Ini yang leak, ini yang Ini Kangki. Kumo. Oke. Oh, Sama-sama ini Kumo. Kangki Kumo. Sama seperti Supra, Pak. Ada yang Yamaha, Oh, oke. ada yang Toyota. Oh. Tapi kan beda kalau Supra Yamaha sama Toyota. Emang beda. Ini Yang saya satu mau jelasin motor, yang bedanya. satu mobil. Ini saya mau jelasin. Ini kan bedanya. sama-sama sepatu, Pak. Tapi beda rasanya. Beda ya. Beda rasanya ya. Ini kita Oke. jelasin. Berarti ini Kangki Kumo. Ya Yes, kan? Kangki Kumo. Bedakan dengan Kumo yang sebelumnya. Ya. Ini Kumo yang Beda. waterproof. Waterproof. Ini tidak. Ya, ini tidak. Langsung aja dijelasin kalau uppernya ini tidak waterproof ya. Tidak Jadi waterproof. jangan berharap kalau yang namanya Kumo tuh pasti waterproof, enggak. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Oke, Cakep nih. sebenarnya cakep ya. Kangki Kumo ini apalagi di bagian ini ya, desain Sampingnya nih ya. Iya, siluet-siluetnya ini nih beda dari yang udah pernah dirilis bahkan sama sepatu lokal manapun. Iya betul. Pinggir-pinggir beda ya. Beda, agak berat tapi ya. Memang karena Berat, mungkin pertama dia pakai aksen reflektif di mana-mana. Itu Itu lumayan nambah berat karena aman nih buat lari-lari nih pagi malam-malam Betul. atau jam 3 nih ya. yang Masih gelap-gelap. nyorot lampu jauh ke kalian justru silau nanti. Wah, gila. Kakinya kaki gitu. Ya, kakinya kaki. Ditambah bagian midsole midsole sih, bagian uppernya ini pakai mesh yang lumayan rapat walaupun tetap ya tidak kedap air ya. Terus juga dikelilingin di bagian toe box sampai ke bagian lace. Itu synthetic leather juga yang kelihatan seperti thumb leather kalau pakai Jordan 3 nih. Oh iya betul Ya, bentuknya kayak ada pecah-pecahnya gitu. Iya. Dicap atau emang aslinya begini ya? Sepertinya sih synthetic leather yang seperti ini. Iya, seperti ini, oke. Iya. Terus juga bagian reflektifnya itu sampai ke tali sepatu juga loh. Serius? Oh iya. It looks like it. Iya. Ya, aku sih belum coba, tapi ini terlihat seperti tali sepatu running yang reflektif. Oh, enggak segitu. Sepertinya enggak segitu ya? Iya, enggak segitunya. Oke. Tapi ya oke lah. Maksudnya desainnya beda banget ya sama sepatu lokal sebelumnya, karena kan sepatu lokal yang lainnya jarang ada yang pakai siluetnya Air Max kan. Itu pasti kalian notice. Saya coba menutupi sebenarnya awal. Karena kalau ngomongin ini suatu apa? Ini seperti Air Max 1 atau 90. Langsung dibongkar. Emang nggak bisa, Ya, beda ngeles, kan? emang. Ya beda. Langsung kelihatan, Iya, langsung kelihatan ya. Nah. Oke, bagian tangnya mesh juga masih, dan di sini ada penahannya ya. Jadi Tapi masih ini tangnya enak ya. tangnya enak, empuk. Elastis, lembut lagi. Yes, lembut. Iya, Itu lembut yang ini. bikin jadi enak ketika pakai ketika masukin kaki pertama langsung kayak Enak. kedorong gitu ke dalam. Sayangnya size-nya nggak ada yang gede nih ya. Betul, ini cuma dari 39 sampai 45. Oh. Tipis sekali. 45-nya tuh di Mohon maaf 29. nih Kangki, saya nggak bisa ikutan #move with Kangki karena yang satu ini nggak bisa. Nggak bisa dibawa move. Cannot move me. Cannot move me. Kurang Wow. gede. Kurang gede soalnya. Wordplay Bapak makin kaya raya ya di dunia persepatuan ini. Ngeri. Oke. Nah, lu lanjut gimana? Lanjut dulu, di belakang ada pull tab yang kali ini di kangki ini kuat Pak. Tidak di kangki yang waktu itu Bapak tarik-tarik saya deg-degan karena ada bunyi kretek. Oke. Ini Ini oke nih. Dan ya balik lagi belakangnya ada reflective panel 3 nih. Masih masuk. Tinggal kecilan ya. Terus juga ada panel reflektif lagi. Iya, belakang ada panel juga ya. Dan Cakep loh ini. Iya. Serius cakep nih. dan heel supportnya itu di bagian belakang ada, karena ada sih leather ini nih, synthetic leather tadi nih. Kayak dalamnya juga ada something deh. Kalau saya bagian bawah ya. Kelihatan di sini tuh bagian bawah nongol nih, tuh. Bagian bawah. Nongol di Segini sebelah nih, sini. setengah ke Iya, bawah. ada Kayak ada penjaganya lempengan gitu ya. ya, megang tumit lah, jadi kayak kerasa di
tadah bukan tadah apa sih, disanggah dengan baik. Sanggah. Ini masuk ke kategori apa sih? Sepatu apa sih? Lari, sepatu apa sih? Ini sport style sebetulnya, Sport style. tapi Kangki di Shopee-nya, di marketplace-nya itu nyebut kalau ini sepatu running. Ya betul, sport style running. Sport style running. Bergaya sepatu running. Iya kan? Jadi bener. bentuknya kayak sepatu running kan? Iya sih. Betul. Dan ya ini yang paling mencolok sebenarnya ketika ngelihat katalognya mereka di marketplace, si Air Bubble-nya ini mereka nyebutnya Air Bubble. Air Bubble. Iya. Oke. Mirip banget ya. Mirip emang Air, Pak. Iya Memang betul, Air, tapi mirip. Boleh nggak dibikin nggak terlalu mirip begini? Ini Air. Ya dan ya balik lagi kalau itu kan teknologi yang sudah lama sekali ya sebetulnya ya. Yes. Bahkan tahun 80-an itu. Gue masih sekolah itu. Itu dia. Gue masih sekolah udah ada yang pakai. Jadi ya kalau dibandingkan sama sepatu-sepatu yang ada saat ini, tentu bounciness-nya atau empuknya tuh Ya, jauh. beda karena teknologi yang berbeda. Cuma memang ini terasa pantulannya itu enak ketika dibawa jalan. Ya. Coba ini empuk gak sih overallnya? Kalau overall empuk enggak, tapi ya itu karena si Air Bubble-nya ini kan sebenarnya fungsinya adalah ngasih pantulan ketika lagi ngelangkah ya. Jadi lumayan ringan lah langkahnya. Jadi kalau dibilang pertama kali coba ini nggak terlalu empuk, jangan iseng dibolongin ya. Oh iya. Kalian tidak akan mau pakai Aduh. sepatu yang unit bubble-nya ini bolong. Ya, Kalian nggak akan jadi mau nggak ada pakai. efeknya, lebih parah lagi. Bukan cuma nggak ada Sepatu efeknya, refleksi. ada bunyi-bunyi Iya. gitu. Jadi kayak sepatu refleksi nanti. Ketonjok-tonjok Iya. gitu. Jadi jangan Iya. iseng mencoba. Kalau gue kempasin bisa kali gitu lebih Biar empuk. lebih empuk. Enggak. Bukan begitu cara kerjanya. Dan di bagian outsole-nya ini ada rubber ya yang lumayan sturdy, jadi ya memang gripnya pun oke. Gue suka sih nih hitamnya. Aku pakai ketika di Bandung lagi hujan ya, dan Masih ini nge-grip ya? Nge-grip. Oke. Nggak ada masalah. Cuma ya itu karena balik lagi teknologi lama dan kita udah terbiasa dimanjain sama sepatu-sepatu Eva Foam atau Boost bahkan yang sangat-sangat empuk ya. Boost nih. Jadi lumayan kaget waktu pertama kali pakai ini. Rasa capek gitu. Tapi setelah penyesuaian ternyata justru sangat stabil. Pertama itu stabil pasti karena juga grippy banget bagian rubbernya. Terus si Air Bubble-nya ini benar-benar bikin langkah agak lebih ringan. Gitu ya. Pantulannya dapat lah. Yang jelas pakai ini harusnya masih lebih enak daripada pakai Jordan. Jordan 1 gitu ya. Jelas. Atau Dunk Low misalnya. Iya. Dan itu sih tampilan unik banget. Ini unik banget pendekatannya Kangki buat ngasih panel reflektif yang didesain sedemikian rupa ya. Jadi benar-benar kalau mau ngomongin flexing ini reflecting dan bisa dipakai flexing lah. Bisa. Terus shock linernya ini juga yang tadi dibilang lembut, nggak cuma di tang. Dia sampai ke dalamnya juga lembut banget. Kayaknya akhirnya nemu nih kalau misalnya kita pakai kaos kaki pendek masih enak nih kayaknya harusnya ya. Ya belakangnya juga nggak terlalu ini. Karena Kangki dulu sempat dikomplain, gue ingat banget. Kita dake dikomplain karena terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Waktu itu zamannya masih banyak yang pakai kaos kaki pendek. Yap. Kena kan, terus diturunin di sininya. Dan belakangan gue liat Kangki itu salah satu yang paling gampang untuk kaos kaki pendek. Iya, paling nyaman. Karena yang lain udah nggak peduli gitu, udah tinggi aja kaos kaki lo gitu. Iya, benar. Kayak zaman sekarang aja lo tinggi kaos kakinya tuh beres. Kalian flexing ya kan, bantu yang jual kaos kaki. Bantuin jual kaos kaki. Oke. Breathability gimana sejauh ini? Breathability ya memang ini agak gerah sih sebetulnya. Walau nggak yang parah banget ya. Tapi kalau dibandingin sama misalkan pakai Spotek deh misalnya, atau yang Spotek 978 atau pakai Brodo Ace. Ini. Bahkan Brodo ini mah kayak nggak pakai sepatu. Itu kan karena ringan kan. Bolong deh. Ya. Itu jauh. Mungkin 11-12 sama yang Kumo ini. Cuma bedanya kan dia waterproof, ini tidak. Buset, serius? Iya. Emang berasa terkungkung gitu. Buset. Kumonya leak kan soalnya nggak berasa napas sepatunya. Betul, karena kan waterproof harus gitu. Iya. Ya ini sayangnya seperti itu. Jadi catatan juga. Tapi ya bisa dimaafkan karena ya itu tadi. Kalau ngomongin kenyamanan pakai ini, sepatu ini Kangki Kumo ini dapat lah. Mungkin kurang cocok buat yang badannya berat ya. Ya mungkin di Air Bubble-nya nggak segitu lembeknya gitu. Jadi kerasa ngehentak justru. Iya, ngentaknya bakal ini. Cuman kalau buat yang tubuhnya ringan-ringan mungkin cocok banget ini. Styling oke. Dan mungkin juga buat yang tinggi tubuhnya agak kurang
memadai mungkin atau kurang pas atau masih pengen lebih tinggi lagi? Kayaknya ini agak mendorong lebih tinggi harusnya. Iya, ini soalnya hitungannya lebih tinggi sih kalau di terasanya kelihatan lebih tinggi soalnya. Kelihatan lebih tinggi mungkin karena efek si air bubble ini ya. Mungkin karena ada air bubble. Iya kan? Soalnya kalau dirasa-rasa begini tebel loh ini. Aku soalnya nggak yang ngelihat ngebeli ini murni karena pengen nyobain air bubble-nya. Mau nyobain air bubble-nya. Jadi aku gak peduli tingginya itu, bener-bener pengen nyobain ini bener gak sih ngaruh. Ternyata ngaruh. Semirip apa sama Air Max? Ini sepertinya identik sekali. Bentuk. Inspired sekali. Tapi rasanya gimana? Rasanya ya kalau di Air Max dia lebih mantul lagi sih. Okay. Cuma itu kan hal yang nggak bisa diukur sebetulnya. Mungkin bisa diukur, tapi kita belum ada. Iya, belum ada tesnya. Tapi kalau dirasa ya kalau kata anak sekarang 6-7 lah. Aduh gaya. Kok kayak nggak pantas? 6-7 lah. 6-7. Padahal 6-7 itu bukan kayak 11-12 loh, beda loh itu. Beda. Salah. Beda loh itu. Beda loh 6-7 itu. Ini standar kalau 7 itu ya. Iya, ya kan 6-7 ya. Saya 11-12. Jadi gagal. 11-12. Iya Pak, 11-12. Ya. Diketahui JNE loh. Iya. Emang menyesuaikan aja. Tuh om ngapain sih sok-sokan sama JNE? Ini mana channelnya gede lagi. Colorway ada apa aja? Colorway ada 4 warna dia. Oh ada 4? 5. Banyak. Ada off white ini, terus juga black white, navy ya ini white black. Ini white black. Ini white black. White ada black. Sun red apa? Dan sun red. Sun red. Ya, agak ke coklatan, agak kecoklatan. Iya. Kalau overall sih itu ya balik lagi kalau ngomongin kenyamanan ini nyaman dan stabil. Kalau kebiasa pakai ini kenapa pentingnya rotasi dan punya beberapa jenis sepatu karena kalau terbiasa pakai yang kayak Ultra Boost atau pakai gel, Asics gel itu bakal kaget pakai ini karena teknologinya kayak mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu. Walau kalau gaya masih sangat masuk ya sampai sekarang. Iya. Ya menarik sih. Sebenarnya gue tadi berpikir pengen nyoba ya, tapi kan nggak ada size-nya, jadi ya sudahlah. Saya serahkan pada lu aja buat nyobain. Tapi overall tampilannya cool sih, keren maksudnya. Mau dibilang apa? Retro. In a way dia retro ya. Abis sih. Street looking parah sih. Street looking ya, mau dibilang retro, agak retro. Atau mau dibilang Y2K banget juga enggak. Soalnya dia before Y2K. Iya sih. Iya kan? Iya, Air Max itu before Y2K sih. Bilang dead shoes masih agak slick juga, enggak gitu dead shoes juga gitu ya. Jadi ya, retro looking mungkin ya. Lebih kayak membawa dari masa lalu gitu karena ada ini. Padahal enggak juga, ini masih sekarang masih ada. Masih ada. Zaman sekarang masih ada juga. Di Vapor Max, di Air Max 720. Iya masih ada juga. Oke, ada lagi yang mau ditambahin menurut kalau ada masalah apa selain yang tadi? Masalah ini ya itu, ini walaupun tetap breathable namanya mesh ya, tapi tidak semaksimal itu dan sayangnya ini tidak waterproof. Terus juga bobotnya terbilang lumayan berat. Jadi kalau nggak terbiasa rotasi sepatu dengan yang bobotnya kurang lebih kayak ini, itu akan terasa. Iya sih. Ini 42 aja berat banget. Ini akan terasa sangat menyiksa pergelangan di kaki karena jadi butuh usaha lebih ketika lagi ngelangkah. Oke. Itu aja catatannya. All in all, jadi kalau mau beli ini belilah karena penampilan yang menarik ya. Menarik, betul. Karena penampilan yang menarik. Karena saya juga belinya karena itu. Nah, kalau dari kalian sendiri, menurut kalian bagaimana? Coba deh tulis di kolom komentar. Apakah emang penampilannya keren buat sekarang? Atau mungkin nanggung kalau kayak gitu, masih kayak beli contekan, kan aslinya masih ada gitu kan? Nah, menurut kalian sendiri gimana nih? Ini lebih kayak ada nuansa baru atau ini masih seperti mengintip tetangga gitu? Dan kalian sendiri suka apa enggak desain yang seperti ini? Karena kan setelah dibahas ini baliknya ke styling kan gitu. Oke, kalau gitu langsung aja terus di kolom komentar unek-unek kalian. Dan sampai ketemu lagi di review sepatu berikutnya. See ya.